Ini tempatnya sangat-sangat ramai karena waktunya jam orang pada makan siang. Di sini terdapat banyak banget berbagai pilihan menu sesuai selera masing-masing. Ada yang ikan, ayam, daging, dan juga sayur-sayuran, dan pastinya khas dari Jawa Tengah, yaitu ikan asap. Nah, ikan asapnya ini ada yang dari ikan lele, kura-kura, dan ikan hiu sesuai selera kalian. Ini mbak-mbaknya juga sangat ramah, kita boleh mengicip-icipi dulu karena sesuai selera kita. Sekalian di sini harganya juga sangat terjangkau, makanya sangat ramai. Buat kalian yang di daerah Depok, coba kalian mampir ke sini, coba kalian rasakan bumbu-bumbu rempahnya, ini sangat enak, berasa dan cocok di lidah. Khususnya orang Jawa pasti seneng banget. Oke, kita coba lihat dulu di sini tempatnya nasi. Kita mau ngambil nasi dulu. Halo guys, kali ini kita lagi di Omah Simbah. Ini makanan khas Jawa, atau di Solo ada, di Jogja juga ada. Ini kita lagi beramai-ramai satu tim. Ini kebetulan di depan saya sudah habis makanannya, dan kita tadi pesen ayam. Saya mantap ayamnya, ayam kampung asli. Seperti itu guys. Kita minum dulu supaya tidak haus. Kenyang banget hari ini. Kita ditraktir oleh bapak manajer kita. Tempatnya ini sangat ramai. Kalau ini ikan hiu, ini pakai nasi jagung saya. Ini ayamnya setengah ekor, dan ini Ibu Dinda atau Mbak Dinda ini setengah ekor juga, pakai nasi jagung juga. Ini makanannya Pak Yusuf. Ini bos kita Pak Supri lagi makan juga, tapi dia tidak pakai nasi. Di sini sangat ramai sekali, jarang-jarang. Parkirannya juga enak nih, gratis tanpa dipungut biaya. Nah, ini kita sudah mulai menikmati hidangan. Ini pada sibuk masing-masing foto-foto karena tempatnya ini masih kayak di tahun 70-an. Sangat enak, nyaman. Harganya juga murah di sini, guys. Ini ayam setengah ekor. Ini ayam kampung asli nih, bukan ayam potong. Dagingnya enak nih, sedap, kesat gitu, berasa ayam kampungnya. Kalau yang lainnya ini pakai sayur-sayuran, tapi saya tidak pakai sayur-sayuran. Ini saya ngambil kerupuk biar makin enak dan nikmat nih. Nah, ini ditambahin lagi nih nasinya. Kalau satu kurang, harus dua. Bagus nih nasinya, dibungkus pakai daun pisang. Ini nasi putih sama nasi jagung. Mantap ini. Jarang-jarang di kota itu ada nasi jagung. Yang jualan itu susah itu nasi jagung. Ini kita sudah mulai mencoba ini, mencicipi. Kalau kerupuknya ini gratis di sini, guys. Ini saya nambah lagi nih kerupuknya, satu piring karena gratis. Nambah kerupuk, nambah minum itu gratis di sini.
enak banget. Makanya di sini rame terus. Omah Simbah jarang banget ada nih tempat yang seenak dan makanannya enak juga, parkirannya juga enak karena gratis. Buat kalian yang dari luar kota, kalau pengen mencicipi atau kangen dengan masakan Nusantara, masakan di desa, boleh kalian mampir ke sini. Saya tidak promosi, saya hanya menginfokan saja ke teman-teman. Siapa tahu kepengen masakan nuansa di desa, bisa langsung mampir ke sini. Ini pagi sudah buka. Infonya sih untuk karyawan juga pagi sudah ready semua menunya, masakannya. Mantap ini. Udah pada mulai mencicipi. Bumbunya itu sangat enak, sangat luar biasa, nyeresep banget, nyeresep, enak, gurih, wangi, semua ada, komplit pokoknya, komplit banget. Ini saya geser dulu supaya makannya lebih enak. Sangat enak dan mantap. Pakai daun pisang nih, makin wangi. Ini nasi jagungnya, ini jagungnya sedikit, banyakkan nasi putih. Kalau kalian diet, kurangi guys makan nasi putihnya, makan lauk-lauknya saja ini. Sangat enak, nikmat dan mantap. Ini kita spill nih, wow, ini ayam kampung, asli ayam kampung ini, enak banget, bumbunya berasa, medok, asli medok bumbunya ini. Sangat, dagingnya ini kasat kalau ayam kampung. Ini ada blutrunya ini. Kalau saya kurang suka nih sama blutru. Paha. Makanan itu paling enak paha kalau ayam itu. Karena dagingnya keset. Rasanya jadi beda. Mantul, mantap betul. Ini untuk lokasinya ada di Depok, Kecamatan Cilodong, dan lokasinya dekat sama alun-alun GDC, pas depannya pemadam kebakaran, nggak jauh dari Gor Depok yang di GDC. Ini buka setiap hari dan pastinya rame. Ini kita bebas nih, pilih-pilih prasmanan, menunya lengkap, mulai dari lauk, daging, ayam, terus seafood. Yang paling best seller tuh enak tuh panggangan, mangut lele ada, mangut ikan hiu ada, pokoknya lengkap banget dah.
buat kalian yang masih dekat di daerah sekitaran Kecamatan Celodong, bolehlah cobain. Enak, mantap, luar biasa ini, cocok banget pokoknya. Oke, kita lanjut dulu makan, karena makanannya sangat enak. Cocoknya kita minum yang dingin pakai es supaya makin enak dan mantap. Kalau habis makan enak banyak, mata jadi ngantuk. Lihat nih, tekstur dagingnya sangat kesat dan pastinya enak. Bumbunya juga meresap sampai ke dalam. Ini kayaknya ayam jago nih, karena besar nih ayamnya, pahanya. Lumayan lah, enak banget. Buat kalian teman-teman, ini juga bisa dibungkus. Di dalamnya itu ada juga yang kalau suka bubur, banyak di sini bubur pilihannya, bubur sumsum. Terus ada juga bubur yang warna-warni itu, yang pakai mutiara, ketan, itu juga enak tuh, pakai santan juga. Itu banyak juga dapatnya buburnya. Kalau makan kayak gini keinget di desa, guys. Kalau di desa masakan si ibu itu, aduh, kalau ayam kampung dimasak kare pedas kasih kuah gitu, enak banget. Paling bisa ngerasain itu pas waktu lebaran kalau ayam kampung ya guys. Tapi kalau ayam potong ya hampirlah setiap hari makan ayam potong. Tapi kalau menurut saya lebih enak ayam kampung, dagingnya itu beda, punya khas gitu loh. Kalau di kampung tinggal potong ayam sendiri guys, gak usah beli, tinggal dimasak dah. Masak di LPG, tunggu sampai matang, ayamnya dimasak kare biasanya atau digulai. Wah, ajib, enak sekali. Teman-teman saya ini ayam tip sendok guys, susah lah, pakai tangan itu yang lebih nikmat dan lebih mantap. Apalagi di nuansanya di kampung rumah cuklo itu berasa kayak rumah sendiri. Ini sampingnya juga diperluas. Dulu cuma satu bangunan, sekarang sudah jadi 2 bangunan guys, karena saking larisnya, mungkin sama pemiliknya dikembangkan. Makanya di sampingnya dibuka juga masakan Omah Simbah namanya. Nggak tahu juga nih yang punya aslinya orang mana, orang Jogja atau orang Solo. Tapi chefnya ini hebat nih, bener-bener enak dan nikmat, bumbunya bisa pas takarannya itu. Kalau seperti ini bakalan betah nih. Hampir setiap hari kita main air sama anak istri,
sama keponakan juga. Ini banyak yang diet nih ternyata teman-teman saya. Pas saya bawa ke Oma Simbah, dan ternyata saya yang menghabiskan nasinya, guys. Nasinya itu banyak. Enggak mantap. Waduh, mata sudah mulai ngantuk karena sudah kenyang perutnya. Gimana ini? Buat kalian jangan lupa di like, komen, dan share video saya ya, karena ini perjuangan bikin video ini supaya bisa monetisasi. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung secara langsung maupun tidak langsung. Ini lokasinya guys, ada di daerah Cilodong dekat GOR. Kalau kalian mau main di alun-alun itu nggak jauh dari situ, dan ada di sebelah kiri jalan. Di situ sangat ramai juga kalau pas siang. Antriannya itu guys luar biasa itu parkirannya penuh terus setiap hari, karena ya saya bilang tadi, bumbunya enak, masakannya enak, harganya pun terjangkau, murah, kualitas yang dijaga ini. Makanya cocok lah buat kita lidah-lidah Jawa. Orang Sunda juga suka, orang Betawi juga suka, kayaknya hampir semua orang suka nih. Mantap pokoknya. Ini teman-teman saya juga cerita, katanya juga enak masakannya gitu. Apalagi nasi jagungnya itu sedap banget tuh. Nasi jagung, terus lauknya mangut ikan panggangan. Cocok, berasa kayak di desa banget itu. Apalagi menikmatinya sambil cuaca hujan, gerimis-gerimis gitu guys. Pas banget itu, berasa di kampung halaman itu. Terus untuk ayamnya ini juga sangat enak nih. Ini meresep. Terus kalau yang saya pilih ini ayamnya ini ayam bumbu kari tapi pedas, jadi ada pedes-pedesnya juga. Itu yang bikin berasa itu. Pakai nasi itu nggak usah pakai sambal, itu udah cocok banget itu, udah enak banget gitu. Untuk minuman di sini juga lengkap guys. Ada es kopi, es teh lemon tea, ada juga jus juga menyediakan juga. Kalau kalian pengen makan bersama keluarga yang harganya paketannya terjangkau, makannya tapi puas dan kenyang, coba ajak keluarga kalian ke sini, pasti senang banget. Dengan nuansa di dalamnya itu masih kayak di zaman tempo dulu gitu. Kita menikmati hidangan yang khas, yang menunya itu kebanyakan masakan kampung, masakan desa, yang sesuai lah. Kalian akan teringat dengan masa-masa lalu. Makanya kalau setiap saya ke Cilodong pasti saya mampir ke sini. Ini bos saya ini. Bos saya ini ketagihan nih makan di sini. Katanya nanti kalau kita ke Cilodong kita pasti mampir ke sini lagi. Penasaran katanya dengan ikan hiu, mangut hiu. Ada keong juga buat kalian yang suka keong. Di sini juga menyediakan keong. Terus untuk sayurnya itu ada daun pepaya juga.
itu yang jarang-jarang ada di warung-warung gitu. Tapi kalau di sini ada daun pepaya, terus ada juga cabai gendon yang dimasak ditumis itu. Oh, itu juga enak tuh. Itu langka, itu jarang ada tuh di warung-warung, hanya warung tertentu tuh. Yang paling spesial itu ikan panggangan. Kalau ikan panggangan kalau di daerah kota ini susah carinya, di pasar pun juga susah, kita harus pesen. Kalau di kampung, daerah-daerah pelosok-pelosok dekat pantai itu pasti ada, tapi kalau di daerah kota itu nyarinya susah guys, kita harus pesen dulu gitu. Terus masaknya itu juga nggak sembarangan gitu, kalau sampai salah masak ntar jadinya kayak kurang enak gitu, berasa asap-asapnya gitu, kurang wangi. Tapi kalau yang bisa masak itu asapnya itu bisa wangi, itu ikan panggangannya. Ini selain ngajak keluarga, ngajak teman itu, atau ngajak pasangan, itu juga mantap itu. Buat kalian di kantong itu ramah di kantong. Ini bos saya juga nih, Pak Yusuf nih, habis 2 piring dia makan nasi sama ini. Dia tadi ngambil ikan panggangan, iwak pe kalau dibilang namanya, iwak pe. Suasananya hangat, lihat nih, masih kayu-kayu semua ini di dalamnya. Untuk atapnya juga masih kayu, langsung ada genteng. Untuk temboknya juga masih kayu juga. Ini motor olong juga, ini dimasukin dalam sini buat hiasan supaya makin estetik, kalau orang bilang makin keren, estetik. Ini ibu-ibu nih, ibu-ibu sosialita pada ngumpul. Ini juga sama, di kalendernya lihat nih guys, tahun 1976 masih ada kan. Di sini juga terpantau pajangan foto-foto pahlawan, kayak presiden pertama kita Insinyur Soekarno masih ada di sini. Ini suasananya, ini jam istirahat, jamnya orang makan. Banyak juga di sini yang makan pejabat-pejabat dari berbagai kantor, makan siangnya di sini. Jadi jangan heran kalian kalau makan di sini jam 12 siang atau jam 1, pasti kalian susah mencari tempat duduk karena full, penuh. Cari parkiran juga susah. Jadi kalau bisa ya hindari jam-jam itu, karena jam-jam waktunya orang istirahat, waktunya orang makan itu. Jam 2, jam 10 siang, jam 2 sore, jam 3 itu masih enak, itu udah mulai nggak begitu rame. Nah, setelah makan ini, kalau kalian suka cemilan-cemilan itu ada juga di sini. Yang enak itu bubur sumsum, itu enak itu. Kalau di kampung itu ya resepnya sama, cuma kalau di sini ada pandan pakai ketan, pakai santan itu, apalagi ditambah es batu, makin nikmat itu, makin sedap banget. Ini kita betah banget nih di sini. Kebetulan kita pas kesini di hari Jumat, sembari nunggu Jumatan, kita santai-santai karena masih ada beberapa lagi kerjaan yang harus dituntaskan, yang harus dikunjungi beberapa tempat. Karena kebetulan kita tadi berempat
sudah punya tujuan, ada acara juga, janjian dengan pelanggan gitu. Ayo buruan, siapa tahu ada teman saya nih yang dari daerah Jawa, kalau ke sini kabar-kabar, nanti saya ajak makan lah di tempat warung Simbok, Omah Simbok, biar kalian merasakan juga kebersamaan dan kenikmatan masakannya dan suasananya. Ini yang mahal banget ini suasananya, asli hidup banget ini di zaman dahulu 1900-an nih, keren pokoknya. Ini yang punya ini saya akui keren, inovasinya. Biasanya kan tempat makan kan mewah gitu kan, biaya bangunnya juga mahal gitu kan. Kalau ini lebih ke apa ya, ke klasik lah, tradisional gitu, dari segi bangunan, segi masakan. Justru orang kota itu lebih suka yang suasananya seperti ini guys, karena kalau di kota itu udah nggak heran gitu kan, kalau tempat makan itu mewah, gedung besar di mall gitu, udah biasa menurut mereka. Justru yang dicari itu tempat-tempat yang tradisional seperti ini yang susah nih nyarinya. Karena kalau kita mau ke tempat seperti ini kita harus ke Jogja atau ke Solo dulu, waktu liburan itu yang bisanya gitu. Kalau ini kan enggak, ini pas setiap hari pun kita bisa ke sini, setiap hari libur pun kita juga bisa berkunjung di tempat makan ini. Itulah enaknya, itulah kerennya yang punya tempat ini, beda dari yang lain lah, punya keunggulan seperti itu. Oke, buat kalian jangan lupa ya guys, sekali lagi tolong dibantu untuk like video ini, tinggalkan komen kalian di video ini. Kalau bisa ya di share gitu guys ke teman-teman supaya rame, ada yang nonton banyak juga, biar saya pun buat video itu juga semangat. Entah itu video apa, kalaupun ada kekurangan dari gambarnya kurang bagus ataupun suaranya kurang jelas, ya saya pribadi mohon maaf guys, karena saya juga pemula, mungkin masih banyak yang harus direvisi, yang harus diperbaiki dari kualitas gambar maupun dari kualitas suaranya. Jika kalian punya akun YouTube juga, boleh kalian share, kalian komentar nanti biar kita sama-sama berkunjung di akun YouTube kalian guys, saling support. Oke guys, semoga konten kalian juga ramai guys, karena merintis sesuatu itu susah guys, apalagi di dunia sosial media, karena kita belum punya nama, belum terkenal, bukan artis juga guys. Jadi merintis pelan-pelan, yang penting pasti konsisten. Saya pernah lihat video dari youtuber sukses, itu rahasianya yaitu konsisten. Selain konsisten, sabar. Mereka sabar dari subscriber mulai 1 orang sampai puluhan, sampai ribuan, bahkan sampai ratusan dan sampai jutaan subscriber. Itu perjuangannya sangat luar biasa guys. Buat kalian anak-anak muda khususnya, ataupun ibu-ibu rumah tangga dan semua kalangan, kalian bisa memanfaatkan HP kalian jika
HP-nya itu bagus, kameranya sayang banget itu kalau tidak buat konten. Kalian coba konten di bikin vlog atau bikin ide-ide kreatif kalian gitu guys, siapa tahu menjadi ladang pahala ataupun ladang rezeki kalian, bisa menjadi sukses di dunia hiburan seperti itu guys. Ayo guys, sama-sama semangat. Meskipun kadang susah mencari ide-ide konten gitu guys, tapi saya tetap semangat guys. Apapun yang ada di depan saya videoin guys. Yang penting kita belajar buat tidak malu. Biasanya kan masih malu-malu kalau dilihat orang gitu guys, awal-awal itu mah. Nanti kalau udah terbiasa ya nggak bakalan malu, rasa malu itu udah hilang gitu karena terbiasa. Apalagi kalau di tempat ramai kita mau ngambil video gitu, kayak contohnya di tempat makan ini, sebenarnya saya malu banget nih guys, tapi biar gimana pun ini demi konten dan demi hiburan buat kalian semua ya, saya berusaha supaya tidak malu guys, cuek dan bodoh amat gitu. Toh kita tidak kenal gitu kan guys. Yang penting niat kita baik. Niat kita adalah mencari rezeki di sosial media dan juga memanfaatkan HP yang ada kameranya yang bisa dibuat video. Dan ini juga sudah izin ke yang punya tempat, dan untungnya saya ada beberapa teman juga nih guys, ada beberapa teman sehingga saya tidak malu. Tapi kalau sendiri mah saya malu guys, masih kurang kuat nih mental. Sembari mengisi kegabutan ini, biar kita tidak gabut aja guys, kita mengisi waktu luang. Sebenarnya arahnya video ini saya pengennya itu ya seperti nyanyi-nyanyi gitu guys. Berhubung suara saya kurang bagus, kurang merdu lah, intinya seperti itu. Kalau cuma nyanyi sih bisa guys, tapi suaranya kurang merdu, jadi ya saya putuskan buat bikin videonya seperti ini aja, vlog, nge-vlog. Semua saya vlog gitu, makanan, kucing, terus di jalan, terus di rumah makan, di mall, semua saya nyalain kamera, saya nge-vlog guys. Buat yang masih pemula, tetap semangat ya. Mari kita berjuang bersama supaya channel kita ini bisa monet dan dapat gaji dari YouTube. Intinya harus sabar dan konsisten ngupload. Setiap hari itu harus ada uploadan guys, supaya akun kita itu kelihatan masih aktif. Dan ya seperti itulah, karena yang menilai dari pihak YouTube, semaksimal mungkin kita harus banyak menguploadnya biar diberi bonus, algoritmenya biar bisa terbaca gitu, bonusnya bisa keluar di beranda YouTube orang lain. Itu udah bersyukur banget gitu, udah seneng banget gitu. Yang penting kita tidak boleh menyerah, karena kita punya cita-cita yang sangat mulia, yaitu menjadi seorang konten kreator. Itu tidak gampang, butuh perjuangan. Apalagi seperti kita ini tidak belum punya bakat, atau bakatnya belum kelihatan ini ya, kita masih inilah berusaha mencari bakat kita juga, menemukan apa yang menjadi keunikan kita, apa yang kita bisa itu. Selain nyanyi lah guys, kalau nyanyi ya saya jujur kagak bisa guys.
karena nyanyi itu tidak semua orang bisa, itu susah, harus ngepasin cengkok nadanya, suaranya, temponya itu, aduh, menurut saya susah banget itu guys. Kita harus punya suara merdu, itu nggak semua orang punya guys, itu bawaan dari lahir. Lihat nih mama sosialitas seneng banget ini makan, karena ya begitulah, salah satu mengapresiasi diri sendiri itu ya salah satunya makan enak guys. Kalau makan enak kan indera perasa kita, lidah itu merasakan kenikmatan. Wah, saya sudah kerja keras, saya harus menghargai diri saya, yaitu dengan makan yang enak itu, beli makan yang enak itu udah menghargai badan kita yang sudah berjuang, sudah kerja keras, sudah berusaha menghidupi keluarga, menjadi tulang punggung keluarga. Ya begitulah guys, kisah-kisah kita, mudah-mudahan selalu sehat kita semua. Jangan lupa ya guys,